Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak dan juga tamu-tamu yang juga sudah bergabung melalui Zoom di acara ibadah malam waktu Amerika dari Jemaat Fisdak di New Jersey. Dan kepada saudara-saudari yang juga bergabung melalui Zoom, ada anggota-anggota jemaat juga yang sudah bergabung melalui live stream dan saudara-saudara lainnya. Selamat bergabung dengan acara kita, acara ibadah ini. Dan seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dan kita akan berdiskusi lalu akan ada doa-doa yang dapat kita bawakan sebentar. Baik, untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang saudari Jini Nainggolan Sensolar untuk dapat membuka dalam doa. Silakan, In. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu selalu atas pimpinanmu kepada kami masing-masing, dimanapun kami berada pada saat ini, Engkau selalu memimpin kami dengan tidak kurang satu apapun. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan lagi acara pelajaran pembahasan sekolah Sabat yang akan dipimpin oleh Pendeta Rantung, bersama-sama dengan Pendeta Rantung Tuhan, dalam membawakan firman-Mu, biarlah dia dapat berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami juga yang akan mendengarkan dapat memperoleh berkat, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Berkati kami masing-masing Tuhan, dalam keberadaan kami, dimanapun kami berada, biarlah berkat Tuhan selalu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak, In, untuk doa bukanya. Baik, seperti yang saya sudah katakan dari beberapa malam yang lalu dan tadi malam juga, bahwa pada minggu pertama ini yang kita bahas adalah kenapa kita harus bersaksi. Jadi alasan apa kita harus bersaksi, dan kita lihat bagaimana kita sudah melihat bahwa setiap orang dari hari Minggu diberikan kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Lalu bagaimana kita dapat pada saat kita bersaksi, kita membuat Yesus gembira. Dan pada saat tadi malam kita berbicara bahwa, atau pelajaran sekolah Sabat kita menyatakan pada saat kita bersaksi, maka kita akan bertumbuh dalam iman kita juga kepada Tuhan. Dan pada hari Rabu ini tanggal 1 Juli, ini menyatakan bahwa kita bersaksi karena kita ingin setia kepada perintah Kristus. Ya, kepada perintah Kristus. Kita sudah melihat bagaimana kepada masing-masing kita diberikan kuasa. Ya, menurut Matius pasalnya yang 28 ayat 19 sampai 20 kita sudah pelajari waktu lalu, bagaimana kuasa Tuhan itu diberikan kepada kita untuk menjadi saksinya, untuk membawakan pekabarannya itu kepada semua orang. Dan mari kita baca, jadi kesetiaan kepada perintah Kristus. Mari kita baca pelajaran sekolah Sabat kita. Loyalitas kepada Kristus membutuhkan komitmen untuk melakukan kehendaknya. Itu membutuhkan kepatuhan pada perintahnya. Itu menghasilkan hati yang berdetak bersama dengan detakan hatinya dalam menyelamatkan yang terhilang. Itu menempatkan prioritas pada hal-hal yang dia utamakan. Prioritas utama Yesus adalah untuk menyelamatkan, ya, karena begitu besar kasihnya akan isi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, kasih Allah, ya. Jadi itu prioritas utama. Kita sudah lihat sampai di akhir sekalipun bahwa prioritas itu menjadi tetap dinyatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bacalah 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dan 2 Petrus 3 ayat 9. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini kepada kita tentang hati Allah? Dan dapatkah kita lihat dari ayat-ayat ini prioritas Allah yang harus juga dapat kita lakukan? Saya ingin mengundang Saudari Miriam Lingga Lim untuk dapat membaca ayat-ayat tersebut. Silakan Miriam. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kita lihat selain dia ingin kita mendoakan, dia juga ingin agar kita memiliki kesabaran, ya,
untuk orang-orang yang dapat diselamatkan dibawa kepada Tuhan. Saya ingin kita tanamkan itu ya, kata berdoa dan kesabaran tersebut. Untuk nanti kita ada penjelasan tambahan ya. Baik, mari kita terus baca ya. Tuhan bersemangat dalam menyelamatkan orang. Tidak ada yang lebih penting baginya selain keselamatan tersebut ya. Adalah keinginan tulusnya agar semua diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Mengomentari perikop ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary menunjukkan bahwa kata Yunani yang digunakan untuk menghendaki adalah boulomai, yang menyatakan kecenderungan pikiran sebagai ingin atau keinginan. Komentar tersebut kemudian membuat pengamatan mendalam tentang satu kata melainkan, ya, yaitu dalam kata Yunani untuk melainkan itu adalah Allah, ya, Allah, ya. Kata ini digunakan di sini untuk menekankan perbedaan antara salah tafsir tentang sifat Allah, yaitu bahwa ia mungkin rela beberapa orang binasa, dan kebenaran bahwa ia ingin semua, bukannya sebagian dia rela untuk binasa, tetapi ia ingin agar semua itu apa? Diselamatkan. SD Bible Commentary jilid 7 halaman 615. Perintah Kristus bagi kita masing-masing untuk berpartisipasi dalam misinya untuk menyaksikan kasih-Nya, kasih karunia dan kebenarannya adalah hasil dari keinginannya agar semua umat manusia dikatakan apa? Diselamatkan. Semua umat manusia. Ingat, nanti juga saya akan tekankan kata semua umat manusia ini. Bacalah Kisah Para Rasul 13 ayat 47 dan bandingkan dengan Yesaya 49 ayat 6. Kalau kita lihat bahwa apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47 adalah kutipan juga yang diambil dari Yesaya 49 ayat 6. Kepada siapakah bagian ini mulanya, pada mulanya berlaku, dan kemudian kepada siapa dapat kita lihat itu dapat berlaku. Lalu bagaimanakah Rasul Paulus menggunakan apa yang tertulis dalam Yesaya 49 ayat 6 itu pada saat dia berkata di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sekali lagi saya ingin mengundang Saudari Miriam Lingga untuk dapat membacanya. Silakan Miriam. Oke, Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Terima kasih Miriam. Jadi pertama-tama seakan-akan ini hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi atau suku-suku di Israel ya. Tetapi itu kita hanya melihat dari segi first application apa yang tertulis dalam Yesaya 49 ayat 6. Tapi kemudian Rasul Paulus sekarang menyatakan ini bukan lagi hanya kepada orang-orang Israel, kepada kepada suku-suku Israel, tetapi kepada seluruh umat yang telah mempercayai Kristus, kepada orang-orang Kristen. Jadi mari kita terus baca. Ada kalanya nubuat perjanjian lama memiliki lebih dari satu aplikasi. Di sini Rasul Paulus mengambil nubuat yang pertama-tama merujuk kepada Israel dan nubuat tentang Mesias dan menerapkannya pada gereja perjanjian baru. Bagi gereja untuk mengabaikan atau meminimalkan perintah Kristus berarti gagal dalam tujuan keberadaannya dan kehilangan panggilan kenabian kepada dunia. Kita dipanggil untuk menyelamatkan apa? Orang-orang lain. Kita bukan hanya dipanggil untuk menyelamatkan diri kita. Betul, Nuh pada saat dia berkhotbah, dia itu berkhotbah bukan hanya untuk keluarganya. Dia berkhotbah, dia berbicara kepada seluruh umat-umat manusia yang dapat dia jangkau selama 120 tahun. Walaupun mungkin yang selamat itu hanya keluarganya, tetapi dia tidak hanya berbicara atau berkhotbah kepada keluarganya saja. Jadi inilah pertanyaan kita bagi kita ya. Apakah bahayanya bagi gereja, bahkan gereja lokal,
jika gereja menjadi begitu berfokus ke dalam, sehingga gereja lupa atau ia lupa apa tujuan keberadaannya. Ya. Jadi seringkali kita pikir segala sesuatu itu in reach. Kita melupakan outreach. Nah, banyak hal mungkin orang tidak suka untuk outreach karena bagaimana kalau kita outreach kepada homeless, lalu homeless itu kemudian tertarik untuk masuk dalam gereja. Kira-kira bagaimana mereka pada saat mereka masuk ke dalam gereja kita? Seringkali kita bertanya-tanya seperti itu. Bagaimana jika pelacur-pelacur itu tiba-tiba mereka semua masuk ke dalam gereja? Apakah nanti tidak ada bahayanya, mungkin pelacur ini bisa menggoda pemimpin-pemimpin gereja dan lain sebagainya. Jadi ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita seringkali tanyakan pada saat kita mengundang orang lain untuk masuk ke dalam gereja. Seakan-akan keberadaan gereja itu bersama-sama dengan kita akan mengganggu kebersamaan yang kita sudah jalin. Dan gantinya gereja menjadi rumah sakit untuk menyembuhkan orang sakit, gereja menjadi eksklusif klub eksklusif untuk orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi anggota klub tersebut. Jadi inilah kita seringkali hanya memikirkan biaya-biaya yang kita keluarkan itu mungkin hanya untuk memperbaiki gereja, untuk mengganti piano yang mungkin sudah dianggap tua walaupun masih bagus, tapi kita ganti supaya lebih hebat lagi piano kita dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita gunakan? Biaya yang terbesar mana yang telah kita gunakan? Apakah itu untuk outreach atau untuk inreach? Mungkin itu yang dapat kita pertanyakan. Dan pada saat kita membawa orang masuk ke dalam gereja, apakah kita masih ragu-ragu bahwa kebersamaan yang sudah terjalin dalam gereja itu akan apa? Rusak. Jadi inilah sebabnya pertanyaan ini diberikan kepada kita. Karena kalau kita mau jujur, seringkali kita gampang untuk berdoa. Seringkali kita dapat gampang untuk mengajar orang-orang yang searah dengan kita. Orang-orang yang sudah berada dalam satu kebersamaan dengan kita. Tetapi pada saat kita mau menjangkau orang yang di luar, gimana ya? Apalagi yang kalau kita mau dijangkau itu adalah orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Orang-orang yang tidak sepikiran dengan kita. Makanya lebih gampang orang kita dari Amerika misalnya, kalau untuk mendapatkan hasil baptisan, lebih gampang mereka pergi ke Filipina daripada ke negara-negara Arab. Kenapa? Karena kalau mereka pergi ke Filipina atau negara-negara Kristen, misalnya, gampang baptisan. Dan kalau ada baptisan, nanti donor yang lebih besar di Amerika itu dapat lebih memberikan uang kepada kita. Daripada kita mungkin pergi ke mana ya? Ke tempat-tempat yang suka. Dengan kata lain, mana kita lebih gampang buat ceramah? Di Sulawesi Utara atau di Banyuwangi atau di Banten misalnya. Ya. Tapi kita lebih suka gampang karena gampang oleh sebab yang kita mau jangkau mungkin sesama orang Kristen. Ya, sesama orang Kristen. Tapi itulah karena kita rasa kalau orang yang berbeda dengan kita dengan jauh itu lebih suka. Nah, di Amerika Serikat misalnya. Ya kita lihat di sini seperti saya katakan tadi, kita berdoa, kita sabar terhadap orang yang sependapat dengan kita. Kalau misalnya ada orang Demokrat, lebih sabar dia dengan Presiden Demokrat, lebih sabar dia dengan orang-orang Demokrat. Gampang dia mendoakan orang-orang Demokrat, gampang dia mendoakan Presiden Demokrat. Tapi kalau presidennya Republikan atau misalnya orang Demokrat, bisa kira-kira dia mendoakan presiden saat ini? Atau kalau di Indonesia mungkin, kita bisa lihat pada saat terjadi pemilihan umum lalu, ada pengikut Jokowi, ada pengikut Prabowo. Coba kita lihat, biarpun kakak adik, benci-bencian mereka. Kalau mereka satu yang memihak Prabowo, satu yang memihak apa? Jokowi. Jadi saling membenci, boro-boro mau berdoa. Boro-boro mau memiliki apa? Kesabaran. Tapi mari kita lihat apa yang ditulis oleh pelajaran sekolah sahabat kita dari 1 Timotius 2 tadi ya. Kita sudah baca tadi ya. 1 Timotius 2 sudah menulis tentang apa yang harus kita lakukan. Tapi mari kita lihat apa prakteknya ini gampang ya. 1 Timotius 2, mari kita baca ya. Ayatnya yang pertama sampai tadi kita cuma baca ayatnya yang ketiga dan 4 ya. Mari kita baca dari ayat yang pertama. Coba kita lihat, gampang nggak kita ini mendoakan ini ya. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Wah, untuk semua orang. Bukan hanya untuk orangnya Prabowo, atau orangnya Jokowi, atau orangnya Demokrat, atau orangnya Republikan. Ya. Ayat 2. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar,
agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, ayat 4, yang menghendaki semua orang yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalau Anda saat ini orang di Amerika Serikat dan Anda orang Republikan, wah Anda senang mungkin presiden Anda itu adalah Donald Trump. Tetapi kalau Anda mungkin seorang Republikan yang tidak setuju dengan tindakan-tindakan Donald Trump, ataupun Anda seorang Demokrat, waduh, mau mendoakan Donald Trump. Bagaimana mungkin? Bukankah dia itu tidak menghargai wanita? Bukankah kehidupannya itu ganti-ganti istri dan lain sebagainya? Apakah saya harus mendoakan dia? Oke. Kalau ayat ini katakan ya, kita harus mendoakan Donald Trump. Kalaupun Anda tidak suka Jokowi, Anda adalah pengikut Prabowo. Apakah kita harus mendoakan Jokowi? Ya. Dan kalaupun Prabowo menjadi presiden dan Anda pengikut Jokowi, bayangkan kalau untung sekarang ini mungkin presiden Anda Jokowi. Tapi misalnya waktu lalu itu, yang menjadi presiden itu adalah Prabowo. Kira-kira Anda mau mendoakan, Anda pengikut Jokowi, kira-kira apakah Anda mau mendoakan Jokowi? Mungkin tidak, tetapi ayat ini katakan apa? Ya. Tapi pendeta, mungkin kita berargumentasi, bagaimana kalau pemimpin-pemimpin agama itu, pemimpin-pemimpin negara itu tidak melakukan hal yang baik dan benar? Bagaimana kalau mereka itu membunuh orang-orang percaya? Bagaimana kalau mereka itu menganiaya umat-umat Tuhan? Apakah kita masih tetap akan mendoakan dan mensupport mereka? Ayat ini tidak berbicara tentang support. Ayat ini berbicara tentang apa? Mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka. Mungkin Anda katakan, oh pendeta kita harus support ya. Kenapa harus support? Karena di dalam 2 Petrus, dalam 1 Petrus 2, 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-14 menganjurkan kita support. Apa Anda membaca Alkitab Anda dengan benar? Apakah kita telah membaca Alkitab kita dengan benar? Mari kita baca. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ya. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 14. Tunduklah karena Allah, tunduk ya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun ayat 14, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan yang menghormati orang-orang yang berbuat apa? Baik. Ini pendeta, kita harus tunduk kan? Kita harus tunduk kepada raja dan wali-walinya. Betul, kita harus tunduk. Tapi yang bagaimana dulu? Di sini katakan, yaitu maupun kepada wali-walinya yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang apa? Berbuat baik. Tetapi kalau sang raja atau wali itu menghormati orang yang berbuat jahat dan menghukum orang-orang yang berbuat baik, ini tidak apa? Sudah bertentangan dengan ayat ini. Dengan kata lain, apa yang kita harus lakukan pendeta? Kalau sampai pemimpin atau wali-wali itu menghormati orang yang berbuat jahat dan dan menghukum orang-orang yang berbuat apa? Menghukum orang-orang yang berbuat baik. Ya, yang dapat kita lakukan adalah kita harus berbicara akan hal tersebut. Kita tidak harus berdiam diri. Nabi Elia tidak berdiam diri waktu Raja Ahab itu berbuat kejahatan. Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego, sahabat-sahabatnya itu tidak berdiam diri kepada Raja Nebukadnezar dengan perintahnya yang bertentangan dengan Tuhan. Ya. Mereka semua berbicara. Dan ada satu pepatah yang kita pernah dengar ya, Edmund Burke katakan, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Satu-satunya yang menyebabkan kejahatan itu menang adalah pada saat orang-orang benar itu apa? Pada saat orang-orang benar itu tidak berbuat apa? Tidak berbuat apa-apa. Dan saya sudah Saya sudah pernah berkhotbah ini beberapa sahabat lalu ya. Misalnya dalam pengkhotbah 4 ayat 1. Ya, pengkhotbah katakan bahwa banyak air mata yang tercurah oleh sebab orang-orang yang berada dalam kekuasaan itu menindak orang-orang apa? Yang ada di bawah mereka. Air mata itu apa? Tercurah. Dan Tuhan di sini kalau kita baca keseluruhan dari Yesaya 59, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menangis karena tidak ada kebenaran itu sudah hilang, justice itu dikatakan apa? Sudah hilang. Orang berbuat kejahatan, pemimpin berbuat apa?
kejahatan. Dan dalam Yesaya 59 ayat 16 dikatakan bahwa Tuhan melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Tuhan itu tertegun karena tidak ada yang mau membela orang-orang yang apa? Tertindas. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin yang menindas dan lain sebagainya, kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh tinggal diam. Ya. Dalam Mika 6 ayat 8 apa yang dikatakan? Hai manusia, telah diberitahukan padamu apa yang baik, dan yang dituntut Tuhan daripadamu itu apa? Berbuat adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Tuhan ingin ada keadilan. Tuhan ingin, dan kita dapat berbicara. Makanya dalam masa yang lalu ya, Ellen White dalam manuskrip rilis halaman volume 16 halaman 216 dikatakan apa? Walaupun kita berusaha untuk tetap menjaga kesatuan roh dalam ikatan damai, kita tidak akan berhenti dengan pena yang kita tulis atau dengan suara kita berkhotbah mungkin untuk memprotes ketidakadilan yang terjadi. Jadi bukan berarti pemimpin negara yang immoral, pemimpin negara yang tidak baik ya kita support aja apa saja tindakannya kita diam-diam saja. Tidak. Mungkin melalui status Facebook juga Anda bisa katakan apa yang salah. Ya. Anda katakan apa yang Alkitab katakan yang benar. Kita tidak harus diam. Kita harus berbicara. Tetapi inilah yang dapat kita lihat. Kita pada saat kita berbicara, itu bukan berarti kita mensupport dia, tapi pada saat saya berbicara kepada pemimpin negara yang tidak sesuai dengan keinginan kita sekalipun, kita bukan hanya sedang berbicara, berdoa tentang kepada dia, tapi kita sedang berdoa pada negara ini secara keseluruhan. Kita sedang berdoa kepada diri kita sendiri yang berada di dalam pimpinan negara tersebut, dalam pemimpin dalam yang dipimpin oleh presiden tersebut. Jadi kita sedang mendoakan semuanya, termasuk diri kita sendiri. Inilah yang dapat kita lakukan. Kita ingin agar semua selamat, termasuk presiden yang kita tidak setuju sekalipun, termasuk presiden yang tidak sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita sebagai presiden yang baik sekalipun. Kita tetap berdoa bagi mereka dan kita tetap berbicara apa yang benar di hadapan Tuhan daripada tindakan-tindakannya yang salah. Inilah yang dapat saya tambahkan. Mungkin ada tambahan-tambahan dari saudara-saudara lainnya ataupun pertanyaan, silakan. Silakan. Ada yang melalui live stream? So far belum ada, pendeta. Baik, ada dari Zoom, ada yang boleh tambahkan kira-kira Ketua Ridwan? Silakan, kalau ada tambahan. Tidak ada. Pendeta Mamuli, silakan. Bagaimana tentang Prabowo Jokowi atau silakan di-unmute dulu Pendeta Mamuli. Kira-kira pandangan dari Indonesia. Saya tadi berbicara tentang politik di Amerika, tapi bagaimana dengan di Indonesia? Kira-kira apa yang dapat kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan? Silakan Pendeta Mamuli. Oke, terima kasih, pelajaran yang sangat bagus, baik sekali untuk kita sebagai umat Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan, yang walaupun ada rasa ketidakadilan yang kita hadapi, tapi karena itulah yang Tuhan nyatakan bagi kita lewat firman Tuhan, ya orang harus lakukan itu, sesuai dengan itu. Yang ada satu yang saya mau jadi pertanyaan atau mohon penjelasan untuk panggilan bagi bangsa Israel. Kalau di dalam kitab Yesaya tadi, dalam Kisah Para Rasul 13, 47, Yesaya 49, dan ayat 6 itu. Ya, untuk masalah panggilan. Berarti dari segi panggilan bagi bangsa Israel, adakah dia ada panggilan khusus dan panggilan umum untuk kali ini? Kira-kira. Ya, jadi Karena memang kalau kepada bangsa Israel, saya lihat khususlah bagi mereka, kalau gimana? Ya. Jadi kita lihat memang telah diberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi utusan Tuhan. Ya, kepada bangsa Israel telah diberikan kesempatan untuk menjadi pusat di mana keselamatan dunia, seluruh umat manusia itu dapat datang dari mereka. Dan tidak heran Yesus Kristus pun adalah orang Yahudi.
Kita tidak bisa elakkan Yesus Kristus itu bukan orang Amerika, dia bukan orang Ethiopia, tapi dia adalah orang Yahudi. Karena pada mulanya itulah rancangan surga. Tetapi kepada mereka telah diberikan kesempatan, bahkan nubuatan 490 tahun itu, ya, gospel to the Jews itu telah diberikan, tetapi mereka telah tidak mengakui Yesus Kristus, dan mereka telah menolak untuk terus menjadi saluran keselamatan surga. Dan pada saat mereka menolak, dan khususnya itu pada saat Rasul Stefanus, diakon dia bukan rasul, diakon Stefanus itu dibunuh, itulah akhir daripada kita lihat akhir daripada kesempatan yang diberikan kepada orang Yahudi. Sehingga tidak heran Rasul Paulus di sini dikatakan, sekarang engkau, orang Israel, telah menolak. Yesus Kristus sendiri telah berbicara bagaimana Allah dari waktu ke waktu telah memberikan kesempatan, ilustrasi ataupun perumpamaan. Yesus bilang ada pemilik kebun, ya, ada pekerja-pekerja kebun yang jahat telah menanam, bekerja di kebun, di tanah dari pemilik kebun, lalu dia kirim hamba-hambanya untuk mengingatkan, menginsafkan mereka tidak insaf, lalu dikirim bahkan anak daripada pemilik kebun tersebut, tapi kemudian tukang-tukang kebun bayaran itu bunuh anak pemilik kebun. Itulah melambangkan melambangkan orang Israel yang menolak untuk menjadi saluran berkat surga. Dan mereka mereka tidak lagi menjadi saluran tersebut, tetapi sekarang yang menjadi saluran adalah orang-orang Kristen, dan khususnya berdasarkan Wahyu 14 katakan itulah umat-umat Tuhan sisa yang memiliki menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus, ya, yang memiliki kesaksian tentang Yesus. Dan disinilah kita lihat itulah tugas itu menjadi bagian kita semua untuk memanggil orang untuk dibawa kepada keselamatan yang tadinya tugas itu dipegang oleh orang-orang Israel. Ini dapat saya tambahkan, ya. Silakan, ada yang lainnya mungkin? Pendeta, ini Ya, ada silakan, Dek. pertanyaan dari kemarin, kayak pertanyaan susulan katanya, mengenai tentang talenta. Jika kita tidak mempunyai talenta untuk berbicara, bagaimana kita untuk menjangkau orang lain? Apakah dengan bikin KKR dengan kayak bikin dananya terus undang pendeta lain untuk berbicara, sedangkan kita tidak punya talenta untuk berbicara, bagaimana kita menjangkau orang lain? Ya. Jadi ada begitu banyak cara-cara di dalam Alkitab, ya. Dedek juga sendiri berbicara kemarin bahwa siapa Andreas, ya, Dek, ya? Iya, Andreas cuma panggil saja. Andreas tidak berbicara dengan kata, tapi dia bisa memanggil Petrus dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apakah Andreas kemudian berbicara, tapi tentu saja dia akan berbicara. Tetapi ada hal-hal lainnya, misalnya Naaman menjadi menerima kebenaran itu. Siapa yang membawa Naaman itu menjadi untuk pergi kepada Nabi dan kemudian disembuhkan? Ada seorang yang tinggal di rumah daripada Naaman. Dan kita lihat ada begitu banyak metode-metode bersaksi yang dapat dilakukan oleh setiap umat Tuhan. Kepada kita tidak diberikan satu karunia rohani yang sama. Kepada kita tidak diberikan hanya semuanya untuk menjadi seorang rasul yang membuka gereja. Tidak semua orang diberikan untuk kemampuan untuk bernubuat atau berbicara. Tidak semua orang diberikan talenta untuk untuk mengajar, tidak, tetapi kita dapat memiliki kasih karunia-karunia roh seperti berbuat kebaikan, ya, seperti kita memiliki wisdom, ya, kita tidak berbicara di depan umum, tapi pada saat orang datang kita bisa memberikan nasihat, ya, secara pribadi. Kita memiliki karunia rohani untuk mendoakan orang lain. Kita mungkin tidak bisa berbicara, berkhotbah di gereja, tapi kita bisa berdoa melalui telepon. Kita juga memiliki karunia rohani mungkin untuk menulis. Atau kita tulislah di status kita. Kita tulis kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Jadi ada begitu banyak karunia-karunia rohani, ya, yang Tuhan berikan. Roma pasal 12, 1 Korintus pasal 12, Efesus pasal 4 itu berbicara tentang begitu banyak karunia-karunia rohani yang kita dapat melalui Roh Kudus. Itu bukan yang kita miliki, bukan suatu hal yang yang mungkin ada talenta dari kita, tetapi pada saat talenta itu digunakan untuk mengajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, maka talenta-talenta itu dapat menjadi karunia-karunia roh yang roh
Kudus berikan kepada kita. Dan begitu banyak. Ada begitu banyak. Jadi bukan hanya dengan kita berkhotbah, bukan hanya dengan kita memberikan uang kita untuk mengkhotbah, tetapi kita juga terlibat dalam banyak-banyak hal. Jadi kita bisa terlibat dalam doa, kita bisa terlibat dalam apa? Menampung orang di rumah kita dan berbicara sedikit. Atau seperti Saudari In. Saudari In pernah sering memberikan kesaksian sahabatnya di California. Dia menjaga klien, ya. Dia cuma jaga klien di California. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kepada saya orang yang hari ini saya dapat apa? Mungkin berbicara sedikit tentang kebenaran dan kemudian kalau apabila dia tertarik, dia akan berbicara dengan seorang pendeta yang dapat saya apa? Yang dapat menjangkau dia. Jadi ada begitu banyak yang tanpa kita harus berdiri di depan mimbar atau berceramah dan kemudian berbicara. Ada begitu banyak yang dapat kita lakukan. Ya, itu mungkin yang dapat saya tambahkan. Mungkin ada saudari lain yang dapat tambahkan juga. Silakan. Terima kasih sekali lagi kepada saudari sekalian yang sudah bergabung melalui live stream dari Indonesia, di Amerika, dari mana saja, dari Colorado, dari California, dan di mana saja dari kami mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung lagi besok malam di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.